Di sebuah desa kecil di pinggiran hutan Kalimantan, hiduplah seorang petani sederhana bernama Pak Raji. Usianya sudah lebih dari 50, dan hidupnya hanya bergantung pada ladang kecil peninggalan orang tuanya. Tanahnya tidak luas, hasilnya pun pas-pasan. Tapi ia dikenal sebagai sosok yang jujur dan ringan tangan. Setiap pagi, ia berangkat ke ladang dengan sabit dan keranjang rotan, menyusuri jalan setapak yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Suatu pagi, ketika kabut masih menggantung di antara pohon-pohon tinggi, Pak Raji mendengar suara raungan lemah dari balik semak. Awalnya ia mengira itu suara rusa yang terluka, tapi ketika didekati, ternyata seekor anak gajah terjerat perangkap kawat baja. Kakinya berdarah, matanya penuh ketakutan. Pak Raji terpaku beberapa saat. Ia tahu betapa berbahayanya mendekati gajah liar, apalagi yang terluka. Tapi nuraninya tak sanggup membiarkan makhluk itu menderita. Dengan hati-hati, ia mendekat. Gajah itu meraung dan berusaha menjauh, tapi jeratnya terlalu kuat. Pak Raji berbicara pelan, seolah menenangkan seekor anak kecil. Ia mengeluarkan pisau kecil dari pinggangnya dan mulai mengerat kawat yang tertancap di kaki gajah. Butuh waktu hampir 2 jam sebelum gajah itu benar-benar terbebas. Luka di kakinya parah, tapi ia bisa berdiri. Sebelum pergi, gajah itu menatap Pak Raji lama sekali, seakan mengingat wajah lelaki tua itu. Beberapa hari berlalu sejak kejadian itu. Pak Raji kembali ke kehidupannya yang biasa. Ia tak berharap apa-apa, hanya merasa telah melakukan hal yang benar. Tapi suatu malam, saat bulan penuh menggantung di langit, terdengar suara gaduh dari belakang rumahnya. Ia keluar dengan membawa obor. Di sanalah ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Seekor gajah dewasa berdiri di pinggir ladangnya, dan di sampingnya si anak gajah yang ia tolong tempo hari. Pak Raji terpaku. Gajah dewasa itu menjatuhkan sesuatu dari belalainya, sebuah bongkahan besar yang dibungkus lumpur dan dedaunan. Ketika Pak Raji mendekat, dia menemukan sebuah benda yang membuat matanya membelalak tak percaya. Di balik lumpur dan dedaunan itu tersembunyi bongkahan batu yang berkilau keemasan. Ia mengusapnya dengan tangan gemetar, dan semakin ia bersihkan, semakin jelas kilau logam mulia itu tampak di bawah cahaya obor. Pak Raji tidak tahu pasti apa yang ia pegang, tapi ia merasa ini bukan batu biasa. Keesokan harinya, ia membawa batu itu ke kota kecil terdekat, menempuh perjalanan setengah hari dengan sepeda tuanya. Di sana, ia menemui seorang pedagang perhiasan yang biasa membeli hasil tambang rakyat. Begitu melihat batu itu, si pedagang langsung berdiri dari kursinya. Setelah menimbang dan memeriksa dengan kaca pembesar, ia menatap Pak Raji dengan wajah serius. "Pak, ini emas murni. Nilainya bisa mengubah hidup Bapak." Pak Raji terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Baginya, emas hanya sesuatu yang ia dengar dari cerita orang kaya. Ia tidak pernah membayangkan memegangnya, apalagi memilikinya. Tapi kisah ini belum berakhir di situ. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Pak Raji mulai dikenal oleh warga desa sebagai si petani yang ditolong gajah. Banyak orang datang hanya untuk mendengar ceritanya. Namun yang paling mengejutkan terjadi suatu pagi saat beberapa orang berpakaian rapi datang dari kota besar. Mereka memperkenalkan diri sebagai utusan dari Yayasan Konservasi Satwa. "Kami mendengar tentang kisah Bapak," kata salah satu dari mereka. "Kami ingin mengajak Bapak bekerja sama dengan kami sebagai penjaga kehormatan kawasan hutan ini. Gajah yang Bapak tolong adalah salah satu dari spesies yang kami lindungi." Rupanya kawanan gajah itu tidak melupakan kebaikan Bapak. Pak Raji tidak pernah berpikir akan bekerja di luar ladangnya. Tapi ia menerima tawaran itu dengan hati terbuka. Bukan karena uang atau nama, tapi karena ia tahu hutan itu kini menjadi bagian dari hidupnya. Setiap minggu, ia menemani tim patroli melintasi jalur hutan, memastikan tidak ada lagi jerat pemburu yang dipasang di sana. Dan si anak gajah itu sesekali muncul di tepi hutan, mendekati ladang Pak Raji, seolah menengok seorang sahabat lama. Namun, suatu hari, ketika musim hujan tiba lebih awal dari biasanya, Pak Raji melihat jejak baru di dekat rumahnya. Jejak besar, lebih dari satu. Ia mengikuti jejak itu ke tepi sungai dan melihat sesuatu yang membuatnya tak bisa berpaling. Ia mengikuti jejak itu ke tepi sungai dan melihat sesuatu yang membuatnya tak bisa berpaling. Di sana, di bawah hujan gerimis dan di antara kabut pagi, berdiri satu kawanan gajah. Bukan hanya 2 atau 3,
melainkan lebih dari 10. Mereka berdiri diam, menghadap ke arahnya, seolah menyambutnya. Di tengah-tengah mereka, si anak gajah yang pernah ia tolong melangkah pelan, lalu mendekatinya. Ia mengangkat belalainya dan menyentuh tangan Pak Raji dengan lembut. Pak Raji berdiri terpaku, matanya berkaca-kaca. Ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata ikatan tak terlihat antara manusia dan alam. Ia tahu kawanan itu datang bukan hanya sebagai rasa terima kasih, tapi juga sebagai pengingat bahwa satu kebaikan kecil bisa menggema jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Setelah beberapa saat, kawanan itu berbalik dan perlahan masuk kembali ke dalam hutan. Pak Raji hanya bisa menatap kepergian mereka sambil menggenggam sabit tuanya. Merasa lebih kaya dari siapapun, bukan karena emas, tapi karena ia telah menemukan hal yang lebih berharga, makna hidup yang sejati. Sejak hari itu, Pak Raji dikenal bukan hanya sebagai petani tua yang menemukan emas, tapi sebagai penjaga hutan yang dipercayai oleh gajah-gajah liar. Namanya menjadi cerita yang diceritakan turun-temurun oleh anak-anak desa, dan setiap kali kabut turun dari hutan, beberapa orang bersumpah mereka bisa melihat siluet seekor gajah kecil berdiri di pinggir ladang, seolah menunggu sahabatnya kembali dari ladang. Dan disitulah kisah ini berakhir, bukan dengan kemewahan, tapi dengan keheningan penuh makna dari persahabatan antara manusia dan alam yang tak lekang oleh waktu.